wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa li daf'il bala wal amrad wal asqam wal waba wa li talabis salamah wa li talabi husnil khatimah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa ila ruhi jami'i muallifil kutub alladzina ta'allamnaha wa 'allamnaha sunhasuh muallifi hadzal kitab sulam taufik annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa khususan khasa ila arwahi wa azati jami'i man hadaru hadal majlis wa man nadharu Madu TV annallaha yaftahu qulubahum wa ja'aluhumullahu min ibadihi shalihin al-alimin al-amilin al-mukhlisin an-najihin fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku anta lama yen to ngerti sapa sira wa ta'taqidalan nekotaken sapa sira wa tusaddiqalan beneraken sapa sira wa tu'minalan iman sapa sira anna sayyidana ing setuhune Gusti kita wa nabiyana lan nabi kita rupane Muhammad abna Abdillahi rupane Nabi Muhammad ibna Abdillahi kang dadi putrane Sayyid Abdullah ibni Abdul Muttalib kang dadi putrane Sayyid Abdul Muttalib ibni Hashimin kang dadi putrane Sayyid Hashim ibni Abdi Manafin kang dadi putrane Sayyid Abdi Manaf Al-Qurasyiyah sifate Muhammadan Al-Qurasyiyah kang bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam iku Abdullahi kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi maring sekabiyane makhluk. Jadi ini makna kalimat syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu artinya kita meyakini, kita membenarkan bahwa Nabi Muhammad putra Abdullah putra Sayyid Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra Sayyid Hashim, Sayyid Hashim putra Sayyid Abdi Manaf yang merupakan bangsa Quraisy. Quraisy itu nama julukan dari nenek-nenek kakek-kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Fihr. Jadi namanya aslinya Fihr, kemudian punya nama julukan Quraisy. Ya.
Kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, diutus kepada semua makhluk, baik manusia, jin, para nabi, para malaikat, bahkan kepada umat-umat terdahulu. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai kelak hari kiamat, ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semuanya, lil alamin, ila jami'il khalqi, untuk semua makhluk, bahkan makhluk yang tidak hidup, kepada hewan, kepada bebatuan, kepada gunung, kepada laut. Nabi diutus untuk semua makhluk. Bahkan Nabi itu diutus untuk dirinya sendiri. Ya. Karena memang semua Nabi itu mab'usun ila nafsihi, diutus oleh Allah untuk dirinya sendiri. Artinya hukum-hukum Allah juga berlaku bagi diri Nabi. Yang wajib ya berlaku bagi Nabi, yang sunnah juga berlaku bagi Nabi, yang haram, yang mubah, yang makruh juga berlaku bagi Nabi. Cuma ada perbedaan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika diutus untuk manusia, untuk jin, ya itu namanya irsalu taklifin, diutus dan akan berdampak hukum. Ada hukum taklif. Jadi seperti kita sebagai manusia, dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada kita ada dampak hukum bagi kita, bahwa kita wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Kita wajib melakukan sholat, kita wajib melakukan puasa, kita wajib zakat, kita wajib haji bagi yang sudah mampu. Ini namanya irsalu taklifin. Ini berlaku untuk sakolain. Sakolain itu manusia dan jin. Manusia dan sakolain itu namanya, manusia dan jin itu disebut dengan sakolain. Itu namanya irsalu taklifin, diutus dan akan berdampak hukum. Nah, Nabi Muhammad juga diutus untuk hewan, benda-benda mati, bebatuan, gunung, sungai, lautan, semua alam raya ini Nabi juga diutus. Cuman beda dengan diutus untuk manusia dan jin. Kalau untuk manusia dan jin namanya irsalu taklifin. Kalau untuk selain manusia dan jin itu irsalu tashrifin, diutus untuk memuliakan. Jadi semua makhluk Allah, hewan, bebatuan, gunung, laut, ini semuanya wajib memuliakan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada irsalu taklifin, ada irsalu tashrifin. Bagi kita manusia, jin, ini Nabi Muhammad diutus dengan irsala taklifin, diutus yang kemudian berakibat kita terbebani hukum. Kita harus melaksanakan hukum-hukum yang terkait dengan kita. Kalau hewan, bebatuan itu namanya irsalu tashrifin. Jadi tidak wajib. Waktu kowe gak salat dosa kowe. Nah, ya tidak ada itu. Oh dus, kowe salat dus, nara salat kowe dosa kowe. Dus pedus kowe nape rabi karo wedoan kudu akad nikah, tidak ada. Apa sing akad nikahi? Siapa? Angka ya wedus. Angka tuka wajtuka. Ya tidak ada. Karena bagi mereka diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka ini adalah irsalu napa tashrifin. Ya tentunya isra'u tashrifin bima yaliku bihim, dengan sesuatu yang layak
untuk mereka. Wulida dan lahiraken sapa Kanjeng Nabi di Makkah ing dalem negara Mekah. Wa bu'isa lan den utus sapa Kanjeng Nabi biha ing dalem Mekah. Wahajaro lan hijrah sapa Kanjeng Nabi ilal Madinati maring negara Madinah. Wa tufina lan den sareaken sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem Madinah. Nabi dilahirkan di kota Makkah, kota suci Makkah. Nabi itu kelahirannya menurut Imam Bajuri, ya, apakah Nabi itu dilahirkan dari tempat biasanya manusia dilahirkan atau dilahirkan dari tempat keluar yang berbeda? Ini ulama ada perbedaan pendapat. Banyak ulama mengatakan bahwa Nabi itu dilahirkan tidak dari tempat biasanya dikeluarkannya bayi, yaitu dari farjinya perempuan. Tetapi Nabi dikeluarkan dari tempat di atasnya, di fauqal apa? Di atas tempat fauqas surah. Jadi tahta surah, tahta surah, jadi di bawah udel. Tidak dikeluarkan dari farji, tapi dikeluarkan dari tempat yang ada di bawah udel. Udel bahasa Indonesia apa? Pusar. Ya, di bawah pusar. Mengapa? Tanzihan, untuk membersihkan Nabi amhalil qadar, dari tempat-tempat yang kotor. Kan namanya farsi kan merupakan tempat kotor, tempat keluarnya darah, tempat keluarnya air kencing, ya, tempat keluarnya kotoran itu kan ya kalau farsi. Maka Nabi tidak layak untuk dikeluarkan dari tempat yang kotor. Maka banyak ulama dawuh nih bahwa Nabi itu dilahirkan, keluarnya Nabi, lahirnya Nabi itu dari tempat di bawah pusar, tidak dari tempat biasanya. Nah, awak-awak emang metu wong iki. Eling ora? Ulun mileng dah, aku ben metu kok kene yo. Waktu langsung rokokan aku. Tapi Nabi ini berbeda, Nabi berbeda ya, Nabi berbeda, bahwa Nabi itu dikeluarkan, dilahirkan tidak dari tempat keluarnya biasanya bayi-bayi dilahirkan. Karena kalau bayi-bayi yang biasa dilahirkan itu dari tempat yang mahallil qadar. Nah, Rasulullah ini dibersihkan dari kotoran. Rasulullah SAW ini manusia yang suci, sehingga tempat keluarnya pun berbeda. Ini ada pendapat yang sepanjang itu. Kemudian Nabi diutus, diangkat sebagai Rasul. Isa itu SK kenabian turun itu ketika Nabi juga masih ada di Makkah. Jadi ketika Nabi umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Ini kemudian berdakwah selama 13 tahun di Makkah yang disebut dengan periode Mekah. Nah, setelah itu karena banyak tantangan, banyak rintangan, ancaman, bahkan Nabi mau dibunuh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi untuk hijrah ke Madinah. Wa hajara ilal Madinah. Nabi pindah ke Madinah. Yang beri nama Madinah, ya ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di Madinah itu kota yang berperadaban.
kota yang berkebudayaan itu